Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama developer Awam di sini. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat form step wizard di Laravel menggunakan Livewire. Jadi untuk hasil akhir dari video kita kali ini kurang lebih seperti ini. Di sini kita ada 3 step untuk form submit. Nah, ini pertama step untuk user informasi. Ini kita harus di sini harus diisi ya teman-teman ya. Dan di sini button backnya auto disable pertama kali ketika ada di step pertama gitu. Nah, step ketika kita klik next, nah di sini ada validasi. Jadi kita untuk ke step berikutnya teman-teman harus diisi dulu nih form-formnya, mana yang require sesuai dengan keinginan gitu. Contohnya ini kita isi dulu, kemudian kita next. Nah, baru dia bisa next. Kemudian ini untuk yang atasnya baru dia bisa berubah nih jadi warna biru karena dia ada di step pertama gitu. Nah, ini kita bisa back sekarang karena kita udah ngisi step pertama. Kalau kita back ke step pertama, nah jadi step keduanya dia balik lagi. Nah, kita balik lagi ke dalam ini. Step untuk backnya dia langsung auto disable gitu. Kita next, oke. Dan ini harus diisi juga gitu ya. Nah, kita coba isi. Next. Nah, baru bisa ke step ketiga. Nah, ketika di step ketiga, buttonnya berubah jadi submit dan warnanya juga berubah seperti itu. Dan di sini ada untuk review hasil yang kita masukkan di step 1 sama step 2 gitu. Contohnya nih, full name yang pertama itu adalah dari Carry. Kita coba cek di step pertama. Benar ya, dari Carry. Kita next lagi. Terus emailnya benar nggak? Kanopegi sama username-nya hebebogis gitu. Username-nya benar. Nah, emailnya juga benar gitu. Nah, contohnya ini kita ganti nih. Di contohnya update. Kita cek lagi previewnya. Nah, dia benar jadi update. Nah, ketika kita submit, buttonnya langsung blur nih. Seperti itu. Nah, ini untuk data-data yang kita teruskan untuk kita save ke dalam database. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hasil akhir daripada video kita kali ini. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung saja. Oke, di sini kita akan buat untuk pertama itu kita buat dulu untuk view-nya ya, teman-teman ya. Oke, kita buka. Teman-teman boleh buka project-nya teman-teman. Nah, di sini kita akan buat satu komponen baru yang dimana kita akan memproses form step wizard-nya seperti itu ya, teman-teman ya. Sini saya akan buat. Saya kasih namanya wizard aja. Oke. Bentar. Oke, ini udah ada wizard. Nah, ini. Kemudian di sini ini kita copy aja. Oke, di sini kita kasih add Livewire wizard, terus di sini kita masukkan. Oke. Seperti ini kita akan coba tes. Nah, dia udah masuk ya, teman-teman ya. Kita buka lagi tes. Oke, dia udah masuk. Nah, sekarang kita langsung aja untuk pembuatan view-nya. Di sini saya akan menggunakan Tailwind CSS ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini udah ada untuk komponennya. Nah, buat teman-teman yang ingin pakai komponen Tailwind, di sini saya biasanya itu pakai Preline ya. Ini ada step wizard-nya di sini. Cuman di sini ada beberapa, teman-teman boleh pakai ini caranya seperti ini. Cuman ini integrasi menggunakan JavaScript ya. Nah, di sini kita karena fokusnya menggunakan Laravel Livewire, jadi kita tidak akan menggunakan yang seperti ini. Kita cukup menggunakan CSS-nya aja, terus kita custom di bawah untuk view-nya seperti itu.
Oke, nah setelah ini kita akan coba buat buttonnya nanti ya. Kita pakai button yang ini aja. Oke, ini udah ada back, next. Oke. Oke, di sini kita akan buat untuk formnya ada di bawah. Kita terus, oke. Oke, di sini udah ada untuk halaman konten yang dimana di sini kita akan buat nanti untuk formnya gitu ya teman-teman ya. Oke, ini kita kasih dulu. Ini kita rapikan dulu. Button grupnya kita kasih di bawah. Oke, konten kita udah untuk CSS-nya sudah kita buat seperti ini. Nah, sekarang nanti di sini contohnya ini step 1. Kita coba step 1 ini untuk user informasi. Terus step 2 ini kita kasih untuk user autentikasi. Terus yang ketiga ini kita buat user preview. Oke. Seperti ini. Jadi nanti kalau dia step 1 kan berarti by default di step 1 ini dia sini berarti ini kita kasih background blue 500. Oh, bukan. Yang ini berarti background. Nah, 500 berarti di sini teksnya white. Oke, jadi by default kan dia ada di step 1 nih. Nah, nanti kalau dia pindah ke step 2, berarti ini garisnya dia. Nah, ini garisnya nih. Kita kasih backgroundnya blue 600. Nah, dia langsung seperti ini. Terus dia muncul di step 2 kayak gitu. Jadi kita mainin itu aja gitu. Oke. Nah, berarti di sini kita kasih ini kan dia. Nah, ini first content nih. Kita buat second content, three content. Ini first, ini second,
terus yang ini 3. Oke. Nah, ini udah ada ya. 1, 2, 3. Cuman kan by default berarti yang ini hidden. Nah, terus yang ini hidden. Oke. Nah, berarti nanti oh ya, ini yang tadi yang paling atas kita belum buat. Ini step 1 share information ini. Background gray. Dia background gray 200 ya. Oke. Nah, sekarang kita akan buat untuk ketika diklik button next, dia masuk ke step yang kedua gitu. Nah, terus ini first contentnya ganti jadi second content gitu teman-teman. Oke. Nah, terus by default kalau dia di step 1, button back ini harusnya disable gitu. Oke. Nah, kita pergi ke Livewire komponennya, ada di sini. Nah, widget. Nah, di sini nih. Nah, di sini kita bikin total step itu ada 3 ya. Current step dia di step 1, terus public total step dia total stepnya ada 3 gitu. Oke, nah terus kita buat ini berarti di wizardnya di dalam button kan ada button back nih. Oh, ini ada next resetnya, ini kita hapus aja ya. Ini kita hapus aja. Terus button back, nah ini kita hapus juga. Nah, berarti by button back ini dia by default dia disable kalau kita bikin dulu right click previous step. Terus di sini kita buat kalau dia adalah current stepnya 1, dia disable. Nah, dia oke, disable ya, nggak bisa diklik. Ya udah disable. Tuh. Nah, sekarang kita untuk ini kan current step 1 dia disable. Kalau dia step 1 berarti nggak ada button back. Seperti itulah contohnya ya. Terus untuk next-nya nih, kita buat dulu di sini. Nah, kita cek nih kalau current step-nya sama dengan total step yang kita buat nih. Kan total stepnya 3. Nah, kalau dia di step 3 berarti ini bukan disable sih. Nanti kita ganti bukan disable. Nah, itu kita kasih di sini next ya. Nah, itu berarti submit atau finish gitu ya. Next. Nah, ini berarti next. Nah, terus wire click next step. Nah, berarti kalau dia next step, nah nanti current stepnya akan berubah gitu. Kita cek current stepnya itu ada di step mana sekarang. Nah, terus berarti nah ini nih untuk halaman bloknya. Nah, kalau dia seperti ini. Terus ini kalau dia 2 baru dia tampil. Itu juga ini kalau dia 3 baru dia tampil gitu. Kita akan buat
berarti kita ke button next nih, yang ini. Berarti next step, wire klik next step gitu. Oke. Nah, berarti kita ke wizard. Sini kita kasih public function untuk next step nih. Nah, kita cek nih. Oke, di sini kita berarti kan current step nih. Nah, kita cek kalau current stepnya itu kurang dari 3, berarti tambahin jadi 2 gitu. Terus kalau 2 kurang dari 3, tambahin lagi gitu. Seperti itu. Nanti kalau dia udah finish nih, udah di step 3. Nah, step 3 berarti kita langsung proses submit seperti itu. Ini kita coba dulu caranya seperti ini ya. Oke. Nah, berarti ini kita refresh lagi. Nah, kita next. Nah, dia second content. Next lagi, dia third content. Oke, kita buat seperti ini dulu. Next, second content oke. Third contentnya oke. Nah, sekarang kita ke ini, kita refresh dulu. Nah, teman-teman boleh lihat ini first content, button backnya nggak bisa diklik. Terus kalau kita klik next, nah backnya bisa diklik lagi ya. Terus second content udah berubah. Nah, terus ini kita next lagi. Nah, dia berubah jadi submit. Ini third content gitu. Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan untuk backnya. Oke. Nah, berarti kita fokus ke preview step. Nah, di sini public function preview step. Nah, dia ngecek kalau ini current step ini kurang lebih besar daripada 1 gitu. Nah, dia akan dimundurin. Nanti berarti kalau dia nggak lebih dari 1, nggak bisa dimundurin lagi gitu. Kalau dia sama dengan 1 gitu. Nah, berarti ini kita next, second, back, first, oke. Nah, ini udah bisa. Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan untuk user information-nya gitu. Nih, yang atas ini nih. Nah, kita ke wizard. Untuk kontennya udah oke. Buttonnya udah oke. Sekarang kita ke ini di sini background ini. Nah, di sini kita cek. Berarti kalau current stepnya 1 sama dengan 1, sama dengan 2. Kalau dia sama dengan 1, berarti backgroundnya ini. Nah, kalau dia selain itu, dia blue 500. Oke. Nah, terus yang di sini juga sama. Nah, kalau dia current stepnya 2, berarti ini background gray, tapi kalau enggak, tapi kalau ini 1, pasti dia nanti berarti ini kurang. Nah, kalau kurang sama dengan 2, background gray. Ini berarti blue. Terus nah, berarti ini juga sama kalau current stepnya sama dengan kurang dari atau sama dengan 1. Oke. Nah, kan dia ada hanya 2 nih, 1, 2. Oke, kita coba next. Nah, ini muncul ya. Next lagi. Nah, dia 3. Oke, kita back. Nah, back. Nah, muncul ya. Selesai teman-teman ya. Nah, ini garisnya kita akan coba besarkan lagi lah ya. Size-nya kita coba buat
width-nya flex, stop width-nya Oke, ini height-nya kita besarin dikit lah ya. Kita ke ini nih. Nih, MD kasih di sini. Height-nya 1, 2. Oh, kebesaran tuh. Oke, cukup lah ya teman-teman ya, 1 ya. Terus kita buat untuk dia jadi rounded full. Oke. Nah, oke. Di sini kita height-nya 1. Ini height-nya kita ganti jadi 1. Terus kita kasih full. Oke, nah kalau kita ganti, kita buat next. Nah, dia ada kelihatan ya, second content. Nah, harusnya ini juga berubah ya teman-teman ya. Berarti yang ini dia akan berubah. Kalau stepnya 2 nih. Terus itu sama berarti teksnya kalau dia ini dan ini dia teksnya white. Next. Oke, ini belum berubah. Kurang dari teks. Oh, kurang dari atau sama dengan 2. Oke, terbalik ya. Terbalik teman-teman. Kalau kurang dari atau sama dengan 2, dia ke sini. Oh, kalau kurang dari 2. Oke. Make. Oke, benar ya. Berarti kalau dia kurang dari 2. Seperti itu. Ini kita copy. Nah, ini kita masukkan ke step 3. Yang ini. Berarti kita ke background gray-nya ini kita hapus. Terus text gray-nya juga kita hapus. Oke, seperti ini. Oh, ini berarti 3. Next. Oke. Next. Mantap. Keren ya. Back 2, back 1. Next. Second content, third content. Submit. Nah, nanti tinggal kita submitnya kita ubah ya. Nah, kita coba lagi ubah untuk button submitnya. Nah, di sini overblue. Nah, ini yang blue kita satuin ya. Ini di sini. Terus fokusnya kita kasih di sini. Oke, nah ini kita cut. Nah, kita kurang 1 ini over. Nah, di sini kita akan buat kondisi. Nah, kalau dia current stepnya sama dengan total step nih,
kan sama nih. Nah, berarti udah finish gitu ya. Kita kasih di sini, ini di sini, terus backgroundnya ini kita ganti jadi green. Nah, jadi kalau dia current stepnya udah sama dengan total step, berarti dia mau submit gitu ya. Nah, berarti kalau dia submit, buttonnya berubah jadi warna hijau gitu. Oke. Nah, ini next. Nah, dia berubah jadi warna hijau. Kita back lagi. Back. Nah, oke. Nah, sekarang tinggal kita buat aja untuk isi di dalam kontennya gitu. Kita pakai lagi nih untuk form input. Oke, teman-teman bebas mau pakai yang mana gitu ya. Formnya grup. Oke. Oke, kita pakai yang ini aja ya. Nah, kita sekarang fokus di item kan udah nih untuk yang atas. Nah, untuk steppernya oke. Sekarang kita tinggal isinya. Yang first, oke, ini konten nih. First content. Ini buat email. Nah, berarti di sini kita width-nya kita buat full. Oke, background-nya background gray. Gak usah pakai background white-nya. Background-nya kita kasih white aja ya. White. Oke, nah cukup ininya aja nih. Nah, berarti max width-nya width full, flex column, max width. Oh, berarti ini kita kasih grid aja lah ya. Kita pakai grid. Di gridnya, nah kalau dia 1, oke, nah ini 1. Oke, nah ini kan ada atasnya. Oke, ini kita akan buat height-nya sesuai dengan height formnya kita gitu ya. Ini kita height-nya kita kasih full aja. Nah, seperti ini. Untuk email, di email name. Nah, berarti ini kita kasih name, tipenya teks, ini input label. Oke, terus yang kedua email benar, input label untuk email. Terus yang ketiga ini input label phone number. Nah, ini kita ganti jadi phone number, terus ini kita ganti jadi number. Nah, seperti ini. Nah, berarti phone number ini kita kasih call span-nya 2 aja. Nah, biar dia penuh ya. Oke, kemudian berarti ini kita buat
space Y3. Nggak bisa ya. Y3. Name, email, phone. Oke. Name, ini untuk email, ini untuk phone. Oke. Nah, sekarang kita ke next. Nah. Oke. Nah, kita lengkapi dulu isinya, baru nanti kita buat validasi ya. Nanti untuk validasi itu, nah ketika dia next, harusnya nggak bisa. Karena form ini by default harus diisi gitu ya teman-teman ya. Berarti ini kita copy aja. Nah, kita masukkan ke second yang kedua. Ini untuk password ya. Autentikasi gitu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk password sama password konfirmasi. Oke. Nah, ini berarti kita kasih saja. Oke. Nah, berarti ini kita buat call span-nya 2. Ini juga 2. Nah, ini kita buat tipenya password. Ini oke, password confirmation. Terus ini yang password ini kita ganti juga password label. Oke. Next. Nah, untuk ini password confirmation, ini hacknya kita hapus sama backgroundnya. Backgroundnya kita ganti jadi white. Next. Nah, ini password confirmation back. Oke. Oke. Aman ya. Nah, berarti ini untuk step preview. Step user preview. Nah. Ini untuk user preview. Jadi nanti hasil dari sebelum kita submit, kita pastikan dulu datanya semuanya udah benar. Seperti itu. Berarti sebelum nih, sekarang kita fokus yang step 3. Nah, ini kita ganti jadi background white. Sini kita buat ini kita hapus. Oke, kita kasih ini berarti call span 1. Nah, di sini kita akan menampilkan pertama itu untuk name-nya gitu ya. Ininya kita langsung buat bentuknya kayak gini ya teman-teman ya. Ini kita oke, di sini saya udah sediain. Nah, seperti ini untuk confirmation-nya. Ini kita coba ini full. Next. Oke. Nah, ini untuk confirmation. Nah, untuk kalau dia udah agree gitu ya teman-teman ya. Nah, ini harus require seperti itu. Oke. Nah, berarti please review. Ini untuk full name-nya, phone number yang dimasukkan tadi, terus ini emailnya, terus ini username. Oke. Ini kita coba tambahin satu lagi itu username ya.
Jadi di step kedua. Nah, yang ini correspond password. Nah, oke, berarti ini kita kasih satu. Ini kita buat aja ini name. Nah, ini tipenya teks. Oke. Kita cek lagi, next. Username, password confirmation. Nah, ini untuk review. Cek lagi apakah namanya udah sesuai dengan data yang dimasukkan tadi gitu. Ini agree-nya kita hapus saja. Next. Nah, oke. Seperti ini ya. Kita udah bisa ya teman-teman ya. Jadi kita step 1 dia nggak bisa back. Nah, kalau dia next, step 2 ini untuk user autentikasinya, dan terus next step 3 ini untuk user preview. Nah, di sini kita untuk konfirmasi lihat lagi tuh datanya udah sesuai atau belum. Kalau udah sesuai dengan yang dimasukkan tadi, kita tinggal submit seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal buat validasi. Oke. Nah, kita buat validasi, berarti kita di sini kita buat dulu, kita daftarkan dulu untuk properti setiap form. Kita buat public. Tadi yang pertama itu name, email, baru phone number, terus username, terus public password, nah sama confirm password. Jadi kita ada 5 properti yang harus kita sesuaikan gitu ya. Berarti kita di sini kita ke step 1 dulu. Ini step 1. Nah, di sini kita tambahin berarti wire untuk wire model name. Oke. Terus step 2 kita kasih wire model email. Nah, ini kita ganti aja placeholdernya jadi John Doe, emailnya oke. Ini untuk phone number. Nah, phone numbernya, nah di sini jangan lupa dibuat wire model phone. Oke. Nah, ini udah semua. Nah, berarti kita tinggal buat untuk validasinya gitu teman-teman. Di sini kita akan coba buat dulu di bawah ya. Kasih menggunakan span aja. Plus text red 500, dark text red 400. Nah, sini kita kasih name is required. Coba cek. Nah, name is required. Nah, kemudian kita ganti bordernya jadi bordernya warna merah gitu ya. Nah, kita ganti berarti border gray. Nah, ini border nih. Nah, ini kita satuin aja. Kita satuin. Jadi vendor border di sini kita kasih. Nah, berarti ini border nih. Ini kita cut. Nah, berarti kita buat nih kondisinya. Berarti error $name else
border ini kalau dia error, else and error. Oke, seperti ini diabaikan aja ya teman-teman ya. Ini untuk karena terdeteksi sama ESLint untuk Tailwind CSS nya. Jadi kalau dia error name, bordernya berubah, ini berarti ini else, fokusnya hapus. Oke, border rate 500, terus fokusnya kita ganti juga jadi red. Oke, seperti ini. Nah, kita coba. Nah, name is require ya. Nah, ini berarti kita copy, kita buat error name text xs, margin topnya jangan. Oke, nah kita akan coba ke wizardnya. Nah, ini next step nih. Nah, di step, nah kita cek lagi nih, kita cek step untuk validasi. Jadi kalau kita masih di step pertama nih, nah kalau di sekarang step 1, berarti kita validasi untuk nih name, email, sama phone number. Kita akan validasi. Oke, nah kita refresh, kita next. Nah, dia nggak bisa, dia kena validasi nih, berarti the name field is required gitu, jadi dia nggak bisa untuk move ke step selanjutnya gitu. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu nanti untuk proses stepnya. Di email sama phone-nya sama. Nah, ini pertama ini kita copy aja, kasih paling bawah, kita ganti jadi email, kita ganti paling bawah, kita ganti jadi phone. Kemudian sama ini kita copy juga di sini. Nah, ini kita ring blue-nya kita hapus, sama border gray-nya kita hapus. Oke, nah ini kita kasih seperti ini. Ini kita ganti jadi email. Sama halnya yang font juga, fokus ring-nya kita hapus, border gray-nya kita hapus. Emailnya, name-nya kita ganti jadi font. Oke. Nah, ini kita refresh, lalu kita klik next. Nah, dia nggak bisa, jadi dia harus require dulu nih. Nah, kita kasih tes, ini tes nggak email ya, ini next. Nah, ini salah lagi sini karena emailnya harus pakai email yang valid gitu, example.com. Oke, nah kita next. Nah, baru dia bisa untuk ke step selanjutnya gitu. Nah, sama halnya juga kalau dia di username gitu, berarti ini check step validation for step 1. Nah, sekarang kita untuk validasi
step 2, username, password. Oke. Nah, kalau step 3 nggak perlu lagi gitu. Nah, di sini nanti cek lagi. Cek. Nah, kalau dia udah step 3, berarti kita proses save data gitu. Nah, berarti kita tinggal buat satu public function untuk save. Nah, kita add nih. Ini untuk emailnya, name, password. Nah, nanti kita add. Nah, berarti ini ini kita protected. Oke, protected function save. Jadi nanti kalau dia udah step 3, nah kita panggil $this save return, selesai gitu. Oke. Nah, berarti nanti kan kita di sini ada ini, kita copy dulu, kita sesuaikan lagi di untuk username, input untuk username. Nah, ini untuk password, untuk password confirmation. Oke. Nah, berarti di sini kita copy lagi yang bagian ini, yang merahnya untuk bordernya. Berarti ini kita fokus ringnya, ini kita hapus, sama border G-nya kita hapus. Kita ganti jadi username. Yang ini juga kita hapus. Oke, untuk CSS-nya udah kita sesuaikan mulai dari username, password, dan password confirmation. Untuk ini di bawahnya juga udah ya. Kita akan coba cek lagi. Ini kita fill all input, kita next. Nah, ini next, nggak bisa ya teman-teman ya. Nah, ini kita username-nya, kita placeholder-nya kita ganti aja. Oh iya, di sini kita belum kasih untuk wire modelnya ya teman-teman ya. Jangan lupa ditambahin. Ini wire model username. Sini juga wire model password. Terus di sini juga wire model password confirmation. Oke, ini kita ganti passwordnya jadi xxxx, sama ini juga. Oke, kita refresh lagi, cek lagi. Nah, oke, ini kita input, next. Nah, ini kita next.
nggak bisa. Kita coba fake passwordnya, kita buat jangan sama ya. Next, ini kita coba ganti dulu ya untuk tipenya. Kita ganti teks ini. Oke. Oh iya, di sini masih error. Kita coba cek lagi. Oke, di sini kan kita pakai modelnya password confirmation ya. Nah, di sini kita cek. Nah, ini propertinya nih salah nih. Harusnya password confirmation seperti ini. Nah, oke, kita coba cek lagi. Kita refresh. Kita isi datanya. Next. 1, 2, 3. Kita copy. Next. Nah, baru berhasil. Oke. Nah, berarti kita tadi ada miss di properti OR modelnya. Di bagian sini, password confirmation. Oke. Nah, kita udah ganti, udah sesuaikan. Nah, udah bisa. Untuk confirmnya di ini kita balikan lagi jadi tipenya password. Ini juga tipenya password. Oke. Nah, kita coba cek lagi. Fake. Oke. 1, 3. Oke. Hasil ya teman-teman ya. Nah, berarti tinggal di sini kita tampilin data-data yang sudah kita isi di step 1 sama step 2-nya untuk full name-nya gitu ya. Berarti ini step 2, step 1. Nah, step 3 nih. Ini kita ganti jadi $name. Terus ini $email, sini phone, terus ini username. Oke, kita coba cek lagi. Ini kita all, next. Nah, teman-teman boleh cek. Ini full name-nya tadi yang pertama itu Rafael Lancaster. Kita coba cek apakah benar. Nah, benar ya teman-teman ya. Emailnya Bihawas. Kita cek. Emailnya benar. Untuk username-nya juga benar. Untuk phone number-nya juga benar. Oke. Nah, sekarang tinggal kita submit. Nah, di sini kita buat. Nah, ketika dia submit, button submit ini langsung disable gitu. Nah, berarti kita tinggal tambahin di sini wire loading attribute. Nah, wire loading attribute disable gitu. Jadi kalau dia lagi loading, kita tambahin atributnya disable. Terus kita kalau teman-teman pengen tambahin kelas juga bisa. Contohnya wire loading. Nah, kita tambahin kelas, opacity-nya jadi 50, cursor no allow, terus kita kasih blur SM. Oke, kita buat kayak gini. Nah, kita akan coba tes. Nah, nanti dia akan jadi blur dia. Fill, next, tuh. Dia langsung blur. Tuh, dia kita submit. Tuh, dia nggak bisa nih. Jadi dia untuk menghindari double submission gitu teman-teman. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu untuk proses submitnya kita. Jadi untuk pembuatan step wizardnya, nah
teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan live wire. Jadi di sini setiap stepnya itu kita kasih validasi agar bisa maju ke step selanjutnya seperti itu. Ini jadi step pertama kita cek, step kedua kita cek, terus step ketiga untuk proses save. Nah, di save. Nah, disinilah nanti untuk proses save ke database-nya seperti itu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk video kita kali ini. Semoga membantu untuk di projectnya teman-teman yang akan datang. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.